Jumpa lagi Kisanak. Sumur resapan hasil karya gemilang Gubernur Anies Baswedan memakan korban lagi. Kali ini korbannya adalah Isyana Bagus Oka. Kendaraan milik Isyana kejeblos di lubang-lubang yang menghiasi Jakarta. Atas hasil karya Anies tersebut, kini Jakarta dikenal dengan sebutan kota berlubang. Mengalahkan kota lain yang memakai slogan kota beriman, kota berangin, atau kota hujan. Kisanak yang budiman. Korban Isyana diketahui adalah salah satu pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Partai ini dikenal paling getol mengkritik berbagai kebijakan Gubernur Jakarta, termasuk kebijakan soal sumur resapan. Kisanak, sepertinya kejadian terjerembabnya mobil salah satu fungsionaris PSI ini tidak bisa dilepaskan dari ulah PSI yang sering mengkritik Anies. Bukan tidak mungkin Kisanak, para penghuni di sumur resapan marah akibat PSI sering mengganggunya. Jangan heran, semakin PSI keras bersuara mengkritik kebijakan Jakarta, suara-suara rintihan dari dalam sumur resapan akan semakin sering terdengar. Kisanak yang budiman, warga Jakarta sudah sering memperingatkan politisi PSI untuk jangan mengganggu kekuatan supranatural yang mengawal sumur-sumur itu. Tetapi sepertinya anak-anak muda PSI tidak mengindahkan nasihat dari orang-orang tua. Bukan itu saja, bahkan PSI semakin tidak percaya pada tahyul tentang sumur resapan. Mereka bahkan menyanggah bahwa penghuni sumur resapan di Jakarta masih ada hubungan famili dengan si manis jembatan Ancol. Akibat ulah PSI ini, rakyat Jakarta yang jadi korbannya. Sumur-sumur itu semakin sering meminta tumbal. Kisanak yang budiman. Pada 2018, sumur resapan itu juga sempat menggegerkan warga Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sebuah mobil Daihatsu Xenia tersedot kekuatan dahsyat dari dalam sumur tersebut. Mobil berplat nomor B1304 BFW berwarna putih ini seperti terhipnotis sehingga tidak kuasa menahan diri untuk nyemplung. Plung. Inilah yang dikenal dengan istilah dendam penghuni sumur resapan di Jakarta. Bahkan rintihan dari dalam kubur masih kalah horor dengan rintihan dari dalam sumur. Kisanak yang budiman, beberapa wartawan mencoba mengkonfirmasi apakah motif sumur itu sampai mencelakakan rakyat Jakarta yang melintas. Tetapi sampai berita ini diturunkan, tidak ada jawaban dari ribuan sumur di Jakarta. Jawaban yang dinanti malah datang dari Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Mewakili sumur-sumur resapan tersebut, Anies langsung menuding para kontraktor penggali sumur sebagai pihak yang bertanggung jawab nyemplungnya warga Jakarta. Para kontraktor itu diminta bertanggung jawab kenapa wajah Jakarta kini jadi penuh lubang dan membisu. Para kontraktor itu hanya diam ketika diminta pertanggungjawaban oleh Anies Baswedan. Mereka sadar sumur-sumur itu bukan lautan, tetapi hanya kolam susu. Kail dan jala bisa menghidupi para kontraktor tersebut. Ikan dan udang menghampiri dirinya. Kisanak yang budiman. Orang bilang tanah di Jakarta, tanah surga. Formula E dan kelebihan bayar bisa jadi tabungan. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Sebuah merek kopi kemasan, kopi seruput, nekat menjadikan Denny Siregar sebagai bintang iklannya. Akibat ulah manajemen yang tidak berpikir panjang itu, kini para kadrun menyerukan boikot terhadap kopi seruput. Seruan ini disebar ramai-ramai para kadrun di berbagai platform media sosial sehingga membuat orang penasaran dengan rasa kopi seruput. Beberapa kadrun menderita rasa penasaran yang akut. Mereka memang memilih tidak membelinya, tetapi meminta seteguk saja dari orang lain. Alasannya,
Mereka tidak mau mati dalam keadaan penasaran. Kisanak, oh kisanak. Banyak orang yakin apabila seseorang mati dalam kondisi penasaran, arwahnya akan bergentayangan. Arwah-arwah itu masuk ke minimarket untuk numpang ngadem karena ada AC. Mereka sudah sangat paham pintu minimarket dibukanya dengan cara didorong, bukan ditarik. Kisanak, berita ketiga kali ini masih soal seputaran dunia setan. Kali ini adalah keluhan para setan yang semakin hari jobnya semakin berkurang. Apalagi ketika mereka mendengar berita kelakuan Ustadz Heri Wirawan di Bandung yang mencabuli 14 orang santriwatinya sampai 8 orang dari korban melahirkan bayi-bayi. Para setan minder Kisanak berhadapan dengan pengelola sekolah tahfiz Al-Ikhlas ini. Setan merasa direndahkan oleh Ustadz Heri karena para setan tidak sanggup melakukan kejahatan seperti yang dilakukan Heri. Kisanak yang budiman, kini atas persetujuan bersama organisasi Front Persatuan Setan, mereka melayangkan surat resmi untuk meminta kepada Ustadz Heri Wirawan untuk diangkat sebagai anggota kehormatan. Salah satu alasan setan-setan itu mengangkat Heri sebagai anggota kehormatan karena setiap kejahatan harus diapresiasi dengan baik oleh kelompok setan. Ustadz Heri telah mencontohkan kepada para setan, kalau mau bejat, nggak usah tanggung-tanggung. Setan tidak usah memikirkan akhlak untuk bertindak. Ustadz Heri lah yang saat ini pantas menjadi idola baru mereka. Kini Kisanak, setiap Ustadz Heri lewat, para setan akan datang untuk berselfie bersama. Gunanya buat diupload di media sosial mirip setan-setan tersebut. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja Ustadz Heri. Terima kasih.